Baik, selanjutnya setelah kita membahas jenis kelompok sosial berdasarkan para tokoh sosiologi, sekarang saatnya kita membahas kelompok sosial berdasarkan kesatuan genealogis atau berdasarkan pertalian darah atau kesamaan keturunan. Ada 4, yang pertama Batih atau Somah, artinya memang ini kesatuan genealogis yang paling kecil, yaitu keluarga inti. Mungkin kalian kenal dengan sebutan nuclear family, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik begitu ya. Kemudian yang kedua ada kerabat atau family, yang kalian kenal sebagai extended family, yang di dalamnya ada paman, bibi, nenek, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan suku bangsa. Artinya ini adalah kekerabatan yang luas dan memiliki nenek moyang yang sama. Dan yang terakhir adalah klan, yaitu berdasarkan garis keturunan. Pasti kalian masih ingat, ada yang disebut dengan matrilineal, ada yang disebut dengan patrilineal. Kalau matrilineal ingatnya huruf ma, mamah, artinya memang garis keturunan ini berdasarkan dari ibu. Untuk patrilineal ingatnya huruf pa, papa, artinya memang garis keturunannya diambil dari ayah. Selanjutnya adalah dinamika hubungan kelompok sosial. Maksudnya apa Bunda? Jadi memang kelompok sosial ini tentunya ada hubungannya. Apakah selalu baik? Apakah selalu ada dominasi atau bagaimana? Begitu ya. Nah, di dalam pola hubungan antar kelompok ini ada 2 macam yang Bunda ambil dari tokoh sosiologi. Yang pertama ada Banton dan yang kedua ada Liberson. Nah, menurut Banton, pola hubungan kelompok sosial itu yang pertama ada akulturasi, yaitu penggabungan 2 budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Kemudian ada asimilasi, pencampuran budaya sehingga menghasilkan budaya yang baru. Kemudian juga yang ketiga ada dominasi, di mana ada salah satu yang menguasai, ada perbudakan di dalamnya, ada genosida, ada pengusiran, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang disebut dengan integrasi, yaitu persatuan di dalamnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan paternalisme, begitu ya. Adanya penguasaan dari kelompok pendatang atas kelompok pribumi. Kemudian juga ada yang disebut dengan pluralisme. Di sini mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan, justru malah lebih ke menerima adanya perbedaan. Itu menurut Banton. Bunda ulangi sekali lagi, menurut Banton ada akulturasi, ada asimilasi, ada dominasi, ada paternalisme, ada integrasi, dan kemudian juga ada pluralisme. Kemudian yang kedua menurut Liberson. Menurut Liberson itu ada 2. Yang pertama disebut dengan migrant superordination. Ini artinya adanya kelompok pendatang yang menguasai kelompok pribumi. Sementara yang kedua ada indigenous superordination. Artinya ini merupakan kelompok pribumi yang menguasai kelompok pendatang.